Hai guys, selamat datang di channel Story Kaori, channel kedua dari artikel YouTube. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Cara-cara kolom komentar di bawah ini. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 791. Diana dan Levana kaget jadinya melihat seseorang yang dikiranya hanya pemuda kelas biasa, tak kaya tak punya harta seperti dirinya, tiba-tiba dipanggil tuan muda oleh dua orang berwajah asing, berpenampilan rapi seperti bukan bodyguard. Terdiam semua orang di situ. Levana pun terkejut sekali. Diana, seorang putri anak orang super kaya itu pun sama, masih melihat kejadian yang di depannya, yang membuatnya sampai belum bisa bicara. Begitu pula Reynaldo yang sedang PDKT dengan Diana, yang cari-cari perhatian ke Diana, sekarang malah ciut nyalinya. Para preman yang bersamanya pun tak berani melawan dua orang yang bersama Kenshin. Terlebih di luar tempat makan itu, berdatangan orang-orang berjas hitam, berkacamata, berbadan besar yang siap siaga. Di antaranya pun ada yang masuk lagi, kemudian bicara pada Reynaldo. "Hei kamu anak ingusan, jangan tak sopan pada tuan muda Kenshin. Kayamu seberapa memangnya? Apa mobil yang di luar itu mobilmu? Digabung semua dengan milik temanmu pun belum bisa menandingi miliknya tuan muda. Jangan sombong kau jadi orang. Lihat itu di luar siapa yang berjaga. Bukan kita para bodyguard saja yang ditugaskan, melainkan bos-bos perusahaan pun ikut pula menjaga tuan muda. Mereka orang-orang kaya, sekarang ada di luar." Diana pun kaget lagi. Bos-bos perusahaan katanya, sampai jadi bodyguardnya. Memangnya siapa dirinya? Apa kerjanya? Diana melihat Kenshin, tak terlihat seperti orang yang penting, tak terlihat mirip orang yang kaya raya, malah nampak seperti orang tak punya. Penampilannya biasa, tak ada mobil yang terparkir di luar miliknya. Kok bisa-bisanya mobilnya dan mobil teman-temannya masih kalah jauh dari miliknya? Apa maksudnya? Apa artinya? Aku ini orang super kaya. Papaku raja pemilik perusahaan dimanapun. Tak mungkin ada yang menyaingi diriku, apalagi melebihi kekayaanku. Diana merasa tak terima kalau Kenshin dikata lebih kaya darinya. Tapi kehadiran orang-orang yang menjaga Kenshin di sini, serta yang ada di luar itu, membuat Diana berpikir dua kali, menunda rasa tak terimanya, sampai Kenshin bicara. "Oh ya Pak Nanang, kok bisa Pak Nanang ada di sini? Memang siapa yang meminta? Kalau saya harus diawasi, bukankah saya sudah bilang, tak perlu ada pengawal yang menjaga?" Pak Nanang pun menjawabnya. "Oh ini Pak Ronald, silahkan masuk ke sini. Beliau ini salah satunya tuan muda yang meminta orang-orang di Bali ini untuk menjaga tuan muda." Kemudian masuklah Pak Ronald, seseorang pengusaha yang ternama di Bali, yang tak lain ayahnya Isabella, yang dulu sempat akan bunuh diri, tapi ditolong Kenshin. Levana temannya Diana pun melihatnya. Kaget sekali dirinya. Pak Ronald yang dikenalnya, salah satu pengusaha sukses dan ternama, sedang memanggil cowok itu tuan muda. Pak Ronald berkata, "Maaf tuan muda, saya tak bisa membiarkan tuan muda di Bali ini terkena masalah sedikit pun di sini. Kalau tidak saya akan merasa malu nantinya. Terlebih tuan muda pernah menolong saya. Hal itu belum pula saya bisa membalasnya. Banyak pula pemimpin perusahaan yang tadi ikut meeting juga. Mereka ikut serta bersama pengawalnya untuk menjaga tuan muda, karena khawatir kejadian tentang tuan muda yang menyelamatkan Diana di luar negeri akan terulang lagi di sini. Tuan muda yang celaka bisa membuat kami ini akan menanggung salah seumur hidup nantinya. Maka dari itu saya sendiri mengajak 5 orang ke sini untuk selalu mengawasi tuan muda. Maafkan saya sebelumnya, karena tak izin dulu pada tuan muda Kenshin." Duar, kaget-kaget setengah mati Diana yang di situ. Namanya disebutkan lagi. Cowok ini sangat dihormati sekali. Siapa memangnya dirinya? Pengusaha apa dia ini? Katanya kerja cleaning service. Kok banyak pemimpin perusahaan yang ingin melindunginya?
Terus Diana yang disebutkan itu siapa? Diana mana maksudnya? Kok namanya sama denganku? Tuan Putri Diana yang merasa paling kaya ini bertanya-tanya tentang siapa Kenshin. Pria yang tak dikenalnya, yang dihina-hina dan dioloknya. Dikatakan anjing pula. Kok sepertinya kedudukannya tinggi sekali. Bos-bos perusahaan menjadi bawahannya. Diana dihujam peluru dalam hatinya. Seperti tersambar petir jantungnya. Levana temannya pun sama. Tak menyangka tak mengira. Cowok yang dibilangnya pengemis. Yang dibilangnya tak ada apa-apanya dengan Renaldo. Kini malah sebaliknya. Pengusaha seperti Pak Ronald itu malah sangat hormat padanya. Levana deg-degan pula. Sama seperti Diana rekan bisnisnya. Hatinya tersambar listrik tegangan tinggi. Mukanya jadi kebingungan. Kok bisa-bisanya ada orang kaya yang terlihat begini? Ada cowok yang kaya sama seperti Diana temannya ini. Kemudian salah satu bodyguard Diana pun datang. Mendekati Diana lalu berbisik pelan. Maaf Tuan Putri Diana, maaf karena tadi saya dan rekan-rekan semua tak menjalankan perintah Nona Putri Diana untuk memukul pemuda ini. Hal itu karena kami punya alasan kuat. Kenapa kita tak melakukannya? Sekarang ini sudah nampak salah satunya. Pemuda ini bukan laki-laki seperti pada umumnya. Dia bukan orang biasa, sebab tadi saya melihat, di belakangnya ada orang-orang yang mengawasinya dari kejauhan. Salah satunya pun saya pernah mengenalnya. Ada bos perusahaan PT Texco Filmara, yang turut pula di situ. Jadi langsung saja kita semua berpikir, pasti pemuda ini orang yang penting sekali. Sampai orang kaya pun menjaganya langsung. Turun tangan sendiri. Andai kita tadi memukulnya, pasti akan besar urusannya. Kita khawatir Tuan Putri Diana akan terkena masalah. Jadi kita pun menundanya. Coba Tuan Putri Diana lihat dua orang asing yang di dekat pemuda itu. Mereka bukan preman atau bodyguard seperti kita. Tapi mereka bos perusahaan di luar negeri. Informasinya baru saja kita dapatkan. Diana yang mendengarnya semakin berpikir dirinya tentang pria yang bernama Kenshin itu siapa. Dari mana asalnya? Siapa memangnya dirinya? Diana pun bertanya pada Levana. Oh ya Levana, apa kamu pernah dengar nggak cowok itu? Maksudnya tentang pekerjaannya, yang gua tahu dari temannya tadi. Cowok itu kerjanya cleaning service. Tadi aku berantem dengannya di telepon. Sebab dia berani melawanku, berani membantah dan menegurku. Masa kerja cleaning service punya bodyguard segala? Katanya punya mobil pula. Lebih mahal dari milikku dan milikmu. Apa benar itu? Atau hanya bohongan segala? Terus mana mobilnya? Dia kesini aja naik angkutan online. Gua gak percaya rasanya. Sulit sekali percaya. Levana temannya pun menjawabnya. Sama Diana aku pun sama denganmu. Tapi tak mungkin Pak Ronald pengusaha ternama yang ada di Bali ini menghormati seseorang sampai seperti itu. Memanggilnya Tuan Muda. Sama sepertimu yang dipanggil Tuan Putri. Aku heran-heran sekali. Ada seorang pria yang sama sepertimu. Tapi kalau kamu memang kaya sungguhan, ada buktinya dan memang super kaya dirimu. Kalau dia aku belum yakin Diana rasanya. Sebab aku belum melihatnya. Belum melihat sendiri kekayaannya. Kalau Mas Renaldo ini kan ada buktinya. Buktinya aku tahu sendiri. Kok bisa-bisanya diremehkan oleh orang itu? Sedang mengigau kali orangnya. Tapi untuk cowok itu aku bingung sekali. Masa dia yang berbaju biasa dihormati kayak orang penting begitu? Sulit Diana aku percaya. Tapi memang aneh dan ini kenyataan. Coba deh kamu Diana tanyakan Dedi kamu. Dedi kamu kan luas wawasannya. Mengenal orang-orang dari berbagai negara. Tanyakan saja Diana tentang nama Kenshin itu. Apa Dedi kamu mengenalnya? Diana pun langsung menelpon Dedinya. Yang tak lain papinya. Diana bicara. Dedi, Diana ada perlu sedikit ini Dad. Apa Dedi pernah mendengar atau mengenal seorang pemuda bernama Kenshin? Katanya dia orang kaya Dedi. Bodyguardnya pun banyak orang-orang yang penting. Para pemimpin perusahaan katanya menjadi anak buahnya. Tapi Diana melihatnya, dia seperti orang tak punya. Apa Dedi mengenalnya? Mengenal nama Kenshin? Masa ada orang yang lebih kaya dari Diana di Asia ini? Itu tak mungkin sekali kan Dad?
Papinya pun mendengarnya, mendengar pertanyaan putrinya. Kemudian beliau pun menjawabnya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya